Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulya. Selamat siang saya ucapkan dari Kabupaten Jember. Saya sekarang sudah berada di depan dari Pool Rosalia Indah Kabupaten Jember dan akan melakukan perjalanan naik Rosalia Indah dari Jember menuju ke arah Jakarta. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah, untuk letak dari Pool Rosalia Indah Jember itu nggak terlalu jauh dari Terminal Tawang Alun. Terminal Tawang Alun itu berada di sana. Dan untuk daerahnya ini daerah dekat Rambi Puji ya. Dan apabila kita menuju ke sana, kita menuju ke Mangli dan pusat dari Kabupaten Jember. Di sini ada Handoyo, tujuan Merak Banyuwangi. Ujung timur menuju ke ujung barat. Mantep banget. Dan di sana ada Pandawa 87. Mercedes-Benz 2542 menuju ke Poris dan di sini merupakan armada yang akan saya naiki. Jadi untuk kesempatan kali ini saya naik armada Rosalia Indah double deck di first class atau kelas tidurnya yang menggunakan sasis Volvo B11R 430 horsepower. Let's go. Dan dari Jember juga ada PO lain yang menggunakan Volvo double deck yaitu Gunung Harta. Dan Volvo-nya itu menggunakan yang 450 horsepower ya. Itu lebih mantap lagi tuh. Untuk bentuk tiketnya tuh seperti ini, cuma print-printan kertas dan saya akan duduk di seat nomor 1B di first class dan kita juga langsung mendapatkan kupon makan yang akan kita tukarkan di rumah makan nanti untuk servis makannya. Oke, kita langsung masuk ya. Katanya ini mau berangkat nih. Nah, oke, di dek bawah. Ini kita buka. Jadi di dek bawah itu ada dua kelas. Yang pertama ada kelas super top, konfigurasi seat 1-2, dan ada first class. Kita tutup dulu ya di sininya. Oke. Ada kelas first class di depan. Tersedia dua kursi, 1A dan 1B. Saya duduk di 1B. Bismillahirrahmanirrahim, sekitar pukul 11.43 ini berangkat dari Pool Rosalia Indah Jember. Ini ternyata yang naik dari Jember cuma saya sendiri nih. Nah, untuk di dek bagian bawah itu tuh ada dua kelas. Yang pertama ada kelas super top dan yang kedua ada first class. Nah, kayak gini nih untuk di first class. Jadi di sini tuh ada TV seperti itu dan di sini ada kompartemen kecil untuk menaruh barang atau botol atau barang-barang. Di sini ada lampu baca, ada colokan USB, ada stop kontak untuk mengisi daya dan ada bottle holder. Dan untuk privasinya di sini cuma ditutup pakai tirai kayak gini doang ya. Kan biasanya apabila sleeper di double deck itu kayak macam ada ruangan khusus, tetapi untuk Rosalia Indah ini konsepnya terbuka. Jadi cuma ditutupi dengan tirai yang ada di sini. Nah, di sini juga ada lover AC. Jadi pengatur AC-nya, ada lampu baca tambahan di sini. Dan ada colokan USB-nya juga di sini. Dan tadi kita juga langsung mendapatkan fasilitas air mineral ya saat kita check-in untuk menukarkan tiket. Nah, kursinya di sini tuh menggunakan kursi elektrik, jadi bisa dioperasikan menggunakan tombol yang ada di sini, recliner. Jadi bisa direbahkan dan bisa ditegakkan seperti itu. Mantap. Nah, untuk Rosalia Indah yang double deck yang saya naiki ini, itu rutenya adalah Jember menuju ke Bekasi Timur, Poris, lanjut ke tujuan akhirnya sampai Bitung. Dan menjadikannya double deck dari Rosalia Indah dengan rute terjauh. Dan untuk Rosalia Indah itu double decknya lengkap ya, ada Volvo B11R dan ada Scania K410. Dan untuk double deck Rosalia Indah rutenya juga banyak banget, ada yang dari Blitar, ada yang dari Malang, ada yang dari Jember, ada yang dari Madiun, ada yang dari Solo dan rute-rute lainnya. Dan kebanyakan memang itu tujuannya menuju ke arah Bekasi Timur dan habis itu dari Bekasi Timur mecah semua nih menuju ke Bogor kah atau menuju ke Tangerang kah dan tujuan-tujuan lainnya di area Jakarta.
Jember Jakarta dengan jarak hampir 1000 km seperti ini, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Tinggal peluk-peluk guling pakai selimut tuh, tidur sepanjang jalan, mantap. Nah ini karena kita naik di kelas first class ya, jadi di sini itu langsung mendapatkan servis makan dan nanti bakal dapat 2 kali. Yang pertama ada di Resto Palur dan di Resto Subang. Ini memang khusus first class kayak gini atau kalau kelas lainnya mas? Untuk super top juga ada menu terbarunya Rosalia. Ya sama take order tapi menunya beda. Oh menunya beda. Kalau yang di atas? Di atas ada menu sendiri dari restorannya plus masuk. Memang kalau dari Jember tuh dapat 2 kali? 2 kali servis makan kalau Armada Jember. Oh gitu ya, mantap kayak gini nih. Oke. Berarti nanti saya di Palur milih rawon ya mas ya? Ya. Dan untuk di Subang nanti milih bakso aja karena malam-malam. Oke. Masih banyak mas. Nah di dek bagian bawah ini juga ada toilet. Toiletnya ini campur baik untuk cewek maupun cowok. Dan hanya digunakan saat bus berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Nah kayak gini nih, bersih banget. Dan lantainya di sini apabila kita habis masuk melalui pintu sebelah sini itu langsung ada karpet merah. Tetapi untuk selebihnya nggak ada karpetnya lagi. Kita masuk atau naik ke dek bagian atas yang merupakan kelas eksekutif plus. Nah, kayak gini nih. Jadi di sini tuh konfigurasi seatnya 22 dan apabila kita naik di dek bagian atas itu seat paling bagian depan itu nggak ada driver karena drivernya terletak di dek bagian bawah ya. Dan kalau menurut saya konsepnya ini keren banget ya. Coba lihat nih. Kita coba. Jadi di sini tuh nggak ada leg rest yang ada di sini. Leg restnya penggantinya seperti ini. Kaki bisa selonjoran lurus. Dan kalau menurut saya untuk di hot seatnya atau di kursi paling depan ini leg roomnya lega banget. Dan untuk leg restnya ini juga bisa dibuka. Nah, kita bisa naruh barang-barang atau sandal atau alas kaki itu berada di sini. Oke, kayak gini. Dan tetapi ini nggak bisa dimajuin atau dimundurin atau dideketin menuju ke kursinya kayak gitu ya. Ini paten kayak gini. Ini keren banget sih apabila naik di dek bagian atas ya. Coba lihat, kita nyantai-nyantai seperti ini, menikmati perjalanan, melihat pemandangan-pemandangan sekitar, cocok banget. Dan saya baru tahu ternyata untuk Armada Jember menuju ke Jakarta, itu tuh kita memang mendapatkan servis makan sebanyak 2 kali. Mantep. Untuk di dek bagian atas itu terdiri dari 34 seat. Untuk yang di sebelah kanan itu ada 9 baris dan untuk di sebelah kiri itu terdapat 8 baris. Untuk di sebelah kiri kenapa kok lebih sedikit? Karena salah satu barisnya itu dikorbankan untuk menjadi tangga penghubung antara dek atas dengan dek bawah. Dan di sini juga ada saluran telekomunikasi ya. Jadi bisa komunikasi dengan driver ataupun kru yang ada di depan atau di dek bagian bawah. Nah, di sini juga tersedia stop kontak untuk mengisi daya. Jadi hanya digunakan untuk mengisi daya dari tablet ataupun HP. Tidak boleh digunakan untuk mengisi daya power bank ataupun laptop seperti itu. Dan untuk konfigurasi seatnya di sini 22 tanpa ada audio video on demand. Di bagian atas ini juga langsung tersedia lover AC, ada lampu bacanya juga ditambah dengan colokan USB untuk mengisi daya juga. Nah, kursi dari Rosalia Indah ini double deck yang saya naiki adalah high karya dari Rimba Kencana. Dan apabila kita tidak duduk di bagian hot seat, kita langsung ada pegangan tangan, ditambah ada bottle holder juga, ditambah ada kantung kecil untuk menaruh barang atau botol seperti itu. Nah, untuk leg restnya itu juga sama, jadi bisa dibuka seperti ini juga untuk naruh barang ataupun sandal. Apabila kita tidak ingin menggunakan leg rest, ya udah kita bisa naruh kaki, jadi macam ada footrestnya juga nih. Kurang apa coba? Mantap. Ini kalau menurut saya pribadi, dengan kita naik di kelas eksekutif plusnya Rosalia Indah ini udah worth it banget ya. Dari Jember menuju ke Jakarta, kalau menurut saya nggak bakal capek. Legroomnya benar-benar lega, baik di hot seat maupun yang non hot seat. Ditambah lagi servisnya juga mantep banget. Kita bakal mendapatkan
Walaupun di sini nggak ada hiburan, macam nggak dapat audio video on demand, ya no problem. Yang penting kita juga sudah disediain untuk mengisi daya untuk HP. Udah, kita bisa mencari hiburan sendiri-sendiri, hiburan masing-masing. Dan untuk kursinya, kalau menurut saya ini kursinya nyaman banget, walaupun nggak empuk banget ya, tetapi sesuai dengan bentuk tubuh kayak itu cocok banget. Dan waktu kita duduk tuh rasanya kayak emang langsung mager gitu rasanya. Asli mantep untuk Rosalia Indah. Nah, apabila kita duduk di kelas super top yang di dek bagian bawah dan di baris bagian depan, itu kita tidak mendapatkan leg rest ataupun foot rest. Jadi kita mendapatkan fasilitas space kayak gini. Nah, space-nya ini digunakan untuk sandaran kakinya seperti ini. Dan di sini kita langsung mendapatkan bantal, ada bottle holder. Ini banyak banget, 1, 2, 3. Dan di bagian armrest ini juga tersedia meja lipat, jadi bisa digunakan untuk bekerja maupun makan. Dan di sini juga ada TV hiburan. Ini masih mati ya. Di atas juga langsung mendapatkan louvre AC, ada colokan USB dan ada lampu baca. Dan untuk super topnya ini cuma ada 6 seat, jadi cuma ada 2 baris, konfigurasi seatnya 1, 2. Dan untuk kursinya ini apa sih bedanya sama yang kelas eksekutif? Jadi bedanya untuk kursinya yang di super top ini lebih lega, lebih gede seperti itu, nyaman banget. Ini jarak antara Jember menuju ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 900 km lebih. Dan dulunya sebelum ada tol Trans Jawa, itu waktu tempuhnya itu sekitar 22 sampai 24 jam. Dan sekarang sudah ada tol Trans Jawa, itu waktu tempuh dari Jember menuju ke Jakarta ataupun arah sebaliknya itu sekitar 13 sampai 14 jam. Nah, untuk rute dari Rosalia Indah sendiri itu dari Jember itu via Lumajang, Probolinggo, dan dari Probolinggo kita akan masuk ke tol dan akan mampir ke Surabaya, mampir ke Palur yang merupakan kantor pusat dari Rosalia Indah, dan lanjut via tol Trans Jawa lagi, dan kita akan mampir juga ke Rosin Subang yang merupakan salah satu rumah makan yang dimiliki oleh Rosalia Indah, sebelum nanti mulai menurunkan penumpang di Bekasi Timur, di Pulau Gebang, di Poris, dan lanjut ke daerah-daerah lain sampai ke tujuan akhirnya yaitu ke Bitung. Nah, ini sekitar pukul 14:20 kita sudah tiba di daerah namanya Leces di Probolinggo. Nah, Leces ini dulu tuh terkenal dengan pabrik kertasnya, tetapi sekarang untuk pabriknya udah off ya, dan meninggalkan banyak sejarah di Leces. Namanya juga unik ya, Leces. Nah, ini Bus Handoyo yang tadi ya, yang memiliki relasi dari Banyuwangi menuju ke Jakarta, menuju ke Merak, ujung timur menuju ke ujung barat. Mantep banget. Oke, pukul 14:27 kita sudah masuk ke jalan tol via gerbang tol Probolinggo Timur. Ini merupakan ujung tol yang ada di Pulau Jawa untuk saat ini, di ujung timur. Jadi belum lanjut menuju ke arah Banyuwangi. Untuk menuju ke arah Banyuwangi itu masih dalam proses pembangunan. Nah, di Probolinggo ini juga menjadi tempat berpecahnya jalur bus dan jalan nasional menuju ke Lumajang, Jember, Banyuwangi, atau Situbondo, Banyuwangi, seperti itu. Nah, untuk menuju ke arah Gending, Situbondo, Banyuwangi masih ditutup ya karena belum jadi. Kita menuju ke arah Probolinggo Barat, lanjut sampai menuju ke kota Surabaya. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, pada tahun 2021 kemarin Rosalia Indah itu memecahkan rekor muri. Nah, rekor apa nih? Yaitu rekor perusahaan otobus yang memiliki armada double deck terbanyak yang ada di Indonesia. Jadi untuk double decknya ini memang lengkap banget, dari Mercy 2542, Scania K410, dan Volvo B11R. Selain armada double deck, Rosalia Indah juga memiliki banyak banget armada yang lain seperti Hiace, terus yang Scania K360 menggunakan bodi SHD ataupun bodi SR dari Laksana, terus ada yang Mercy 1626 dan armada-armada lain. Dan bahkan untuk kelasnya itu juga banyak banget. Ada yang Hiace sudah pasti kelas tersendiri, terus ada yang microbus
itu super top Malang Jogja kalau nggak salah, itu kelas tersendiri. Di double decknya ini ada 3 kelas sendiri, dan bahkan untuk di armada-armada yang biasanya itu ada yang kelas super top, ada yang kelas eksekutif VIP, ada yang kelas eksekutif plus, dan kelas-kelas lain-lainnya. Bahkan untuk rutenya sendiri, untuk Rosalia Indah, untuk di Pulau Jawa di ujung timur itu kalau nggak salah mentoknya memang Jember ya. Untuk ke Banyuwangi itu belum ada, bahkan untuk nyebrang ke Bali dan Pasar itu belum ada. Tetapi untuk di Jawa bagian baratnya itu udah mentok sampai Merak, dan bahkan nyebrang sampai ke Sumatera Selatan. Jadi untuk di Sumatera sendiri itu rutenya sampai ke Batu Raja, jadi di daerah Ogan, Komering, Ulu Timur sana, dan bahkan kalau nggak salah ada juga sampai ke Palembang. Nah, ke Palembang juga ada, mantep banget kan. Jadi untuk di Jawanya ini harapannya semuanya ada ya ke depannya, semoga untuk Rosalia Indah. Jadi dari Banyuwangi sampai Merak sampai Palembang itu udah terkoneksi Rosalia Indah, bakal mantap banget, semoga. Senangnya juga dengan armada Rosalia Indah ini, jadi di bagian kaca depan itu nggak terlalu banyak embel-embel stiker ya, jadi para penumpang itu bisa menikmati pemandangannya itu los banget. Ditambah lagi walaupun ini langsung terkena sinar matahari karena siang hari, ini di dalam bisnya cukup dingin, jadi untuk pendingin ruangannya atau AC-nya ini juga jos banget, mantap. Bener-bener nikmat. Tuhan, mana yang kamu dustakan coba? Selonjoran kayak gini, nikmati pemandangan, nikmati perjalanan, kurang lagu-lagu syahdunya aja. Ini udah top marko, top kalau menurut saya. Sebelumnya tadi tuh dari Jakarta menuju ke Jember, saya naik kereta api dengan rute terjauh yang ada di Indonesia saat ini, yaitu naik kereta api Pandalungan. Jakarta Jember itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 jam dengan harga tiket 600.000 di kelas eksekutif. Nah, untuk Rosalia Indah ini saya dapat harga tiket dari Jember menuju ke Jakarta itu di first class sekitar 670.000. Nah, untuk waktu tempuhnya kita belum tahu, tetapi untuk layanannya ini berbeda jauh banget ya. Walaupun sama-sama 600.000, lebih mahal busnya 70.000, tetapi di sini kita langsung mendapatkan servis makan 2 kali. Untuk di dalam kereta api itu nggak dapat apa-apa, dan bahkan makannya itu beli sendiri. Ya jatuhnya sama sih. Untuk di bis di Rosalia Indah ini kita bisa tiduran, bisa selimutan, bahkan bisa meluk guling. Tetapi untuk pengalamannya apabila kita bandingkan antara bus atau kereta api mending mana, itu nggak bisa di apple to apple kan kalau menurut saya pribadi, karena untuk naik kereta api dan naik bus itu memiliki pengalaman uniknya tersendiri. Jadi monggo teman-teman apabila ingin bepergian dari Jember menuju ke Jakarta, sekarang udah bisa naik kereta api tanpa transit atau naik bus. Untuk bus pilihannya juga lumayan banyak, ada Lorena, ada Rosalia Indah, ada Gunung Harta, ada Pandawa 87, dan bus-bus lainnya. Ini sekitar pukul 15.47 kita sudah keluar dari jalan tol, dan ini kita sudah tiba di daerah Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Ini kita menuju ke Pool Rosalia Indah di Medaeng. Jadi untuk di Medaeng ini areanya berdekatan dengan Terminal Purabaya atau Bungurasih ya. Salah satu terminal penting, bahkan bisa dibilang terminal utama di Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini kita nanti akan berhenti sejenak untuk menaikkan beberapa penumpang. Nah, ini dia Pool Rosalia Indah atau kantor perwakilan Rosalia Indah di Medaeng. Di sini ada bus yang lain nih. Eksekutif Plus menggunakan bodi dari SR2 Laksana. Nah, ini busnya diposisikan untuk diparkir di dalam perwakilan atau kantor di Rosalia Indah Medaeng ini ya. Nah, ini mundur lagi nih kita.
Nah, kelihatannya ini bakal lumayan lama untuk berhenti di sini. Mari kita nyari cemilan terlebih dahulu ya. Nah, apabila bus biasa, untuk letak bagasinya itu berada di samping bawah seperti ini dan saling terhubung di antara kedua sisi. Untuk bus double decker ini letaknya di atas ban. Dan ini juga tersambung ya, antara sisi sana dengan sisi sebelah sini juga. Jadi antar sisi juga terhubung satu sama lain. Dan untuk bus double decker seperti ini itu tidak bisa untuk melakukan pengiriman kendaraan bermotor ya. Jadi hanya paket-paket ataupun kardus ataupun ya barang-barang koper seperti itu. Tetapi untuk yang armada seperti ini itu bahkan bisa untuk pengiriman kendaraan bermotor, contohnya sepeda motor ataupun sepeda. Tetapi untuk bus double deck ini untuk sepeda lipat masih bisa sih. Dan untuk bagasinya ini itu menggunakan sistem elektrik, jadi menggunakan tombol yang ada di dashboard di bagian dek kemudi seperti itu. Udah lama banget nih saya nggak naik Rosalia Indah. Terakhir itu sekitar tahun 2019-an, dan itu waktu awal-awal armada terbarunya yaitu Ultra High Deck atau UHD. Jadi selain mempunyai armada double decker, untuk Rosalia Indah sendiri juga memiliki armada-armada tronton, yaitu yang menggunakan bodi Ultra High Deck seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa naik Rosalia Indah sendiri. Ternyata udah banyak banget perubahannya, terutama di kelas eksekutifnya. Kelas eksekutifnya itu sudah menggunakan leg rest yang model-model kekinian ya. Jadi bukan yang menggunakan diatur tuas seperti itu, tetapi kita bisa full selonjoran. Jadi kaki kita tuh nggak ngambang. Jadi selama perjalanan, walaupun perjalanan jauh dari Jember menuju ke Jakarta, kalau menurut saya itu nggak capek. Nah, untuk di layanan first class sendiri, saya ini kesempatan kedua kalinya naik first class dari Rosalia Indah. Awalnya dulu tuh pernah naik dari Pulau Gebang menuju ke Madiun, Cibubur menuju ke Madiun, dan sekarang nyobain lagi. Dan kalau menurut saya masih ada yang kurang sih. Kurangnya apa? Di sini ternyata kita nggak mendapatkan snack ya. Ini sayang banget, padahal perjalanan jauh loh. Walaupun dapat makan 2 kali, kalau menurut saya itu snack sebagai pengganjal nih, sebagai nilai plus nih. Semoga kedepannya nanti Rosalia Indah memunculkan service snack ya untuk para penumpangnya. Apabila udah ada service snack, kalau menurut saya udah top markoto banget. Nah, saya barusan beli pentol, jadi untuk camilan selama perjalanan ya. Dan untuk bus yang saya naiki ini tadi tiba di Medaeng itu sekitar pukul setengah 4 sore. Dan sekarang tuh pukul 4 sore. Dan tahukah teman-teman, jadwal keberangkatan untuk bus yang saya naiki dari Medaeng itu sekitar pukul 5 sore. Jadi kurang lebih saya masih memiliki waktu sekitar 1 jam untuk dinikmati di sini. Ini apabila penumpangnya udah lengkap ya bakal langsung berangkat. Tetapi ini kelihatannya masih menunggu beberapa penumpang yang dari Surabaya. Kita nikmati aja. Nah, kayak gini nih ruang tunggu di Rosalia Indah Medaeng. Jadi ruang tunggunya cukup bersih kalau menurut saya. Dan di sini pakai kipas angin kayak gini yang bikin nggak gerah para penumpang nih. Kita nunggu di dalam aja daripada di luar yang agak lumayan gerah nih. Di sini juga disediakan toilet, juga disediakan musola berada di dalam sini. Nah, kayak gini nih tampilan armada dari Rosalia Indah yang super double deck atau XDD. Jadi di sini itu menggunakan livery kebanggaan dari Rosalia Indah ya. Di sini ada corak-corak warna biru, warna oranye, warna kuning, dan untuk dasarnya itu abu-abu. Dan keren banget. Nah, untuk di bagian depannya sini itu ada selendang geprek seperti ini, nggak terlalu gede. Jadi apabila teman-teman duduk di bagian hot seat, itu pemandangan ke samping maupun ke depan ini leluasa banget. Dan untuk spionnya, ini macam ada garis ke belakang seperti ini. Dan ciri khas dari Rosalia Indah juga, itu siap armadanya memiliki nomor pintu. Untuk armada yang saya naiki, SDD 162. Nah, di sini ada tulisannya Millennial Bus Full Tol Trans Jawa. Karena untuk armada-armada dari Rosalia Indah itu kebanyakan sudah full tol via tol Trans Jawa. Dan di sini juga ada slogannya ya.
holobis enak ngebis. Dan ada juga informasi tentang armadanya, itu menggunakan chassis Volvo B11R 430 horsepower I-Shift. Untuk busnya ini menggunakan air suspension, jadi apabila teman-teman naik bus Rosalia Indah ini dijamin nyaman, nggak bakal krit-krit seperti itu. Dan di sini tuh menggunakan balon seperti ini, jadi apabila tidak menggunakan balon ini bakal mentok ya. Jadi ini tinggi banget. Jadi untuk armada yang digunakan oleh Rosalia Indah ini menggunakan bodi dari Adiputro. Karena untuk Rosalia Indah sendiri itu ada beberapa yang menggunakan double deck karya dari Laksana. Untuk yang ini Jetbus SDD karya dari Adiputro di Malang. Jadi di Rosalia Indah sendiri itu ada divisi pengiriman paket kayak gitu ya, mengirimkan kargo-kargo dan bahkan di sini menggunakan forklift nih untuk mengangkut barangnya. Jadi barangnya itu dikirim menggunakan Rosalia Express yang merupakan bus khusus untuk ekspedisi paket. Mantep banget. Selain menggunakan armada bus, juga menggunakan armada truk besar seperti ini. Wih, mantep banget. Jadi apabila menggunakan armada truk seperti ini, itu bisa menjangkau jarak yang lebih jauh lagi ya. Oke, ini sekitar pukul 16:52 diberangkatkan kembali dari loket Rosalia Indah Medaeng. Jadi kita habis ini langsung masuk ke dalam tol kembali dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Kita nyantai di dek atas terlebih dahulu. Ini di seat nomor 7 ya, di baris 7AB. Nyantai di sini terlebih dahulu. Dan untuk penumpangnya untuk di kelas eksekutif ini masih kosong, masih banyak yang kosong, cuma terisi beberapa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan lancar. Ditanya, mending apabila naik Rosalia Indah double deck ini memilih kelas yang mana? Kalau menurut saya pribadi, ini lebih mending milih yang deck atas kelas eksekutif. Karena kenapa? Untuk di deck bawah yang super top ditambah first nggak terlalu beda jauh layanannya dengan yang eksekutifnya, tetapi cuma beda di kursinya atau di seatnya. Untuk yang first itu memang kita bisa tidur, memang bisa tiduran, bahkan bisa meluk guling, bisa selimutan, bisa pakai bantal. Dan untuk yang super top itu lebih lega dan lebih sedikit orangnya. Tetapi untuk yang di eksekutif ini, kalau menurut saya ini udah worth it banget untuk Rosalia Indah. Kaki kita bisa selonjoran, bisa nyantai sepanjang perjalanan dan nggak terlalu capek. Dan apabila ini kursinya agak kita rebahkan ke belakang, itu bener-bener nyaman banget ternyata Rosalia Indah. Udah lama banget nggak naik bis kayak gini ya. Seneng banget nih saya. Wih, barusan bangun. Ini sekitar pukul 19:29 kita sudah tiba di SPBU Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Jadi bus yang saya naiki masuk di SPBU ini untuk mengisi solar. Dan tahukah teman-teman, SPBU ini milik Rosalia Indah sendiri. Dan bahkan di SPBU ini ada Rosin Mart-nya nih. Jadi Rosalia Indah ini memang jor-joran banget ya untuk fasilitasnya. Jadi ada hotel Rosin, dan untuk perusahaan air mineralnya itu milik sendiri juga, rumah makannya milik sendiri juga, dan SPBU-nya ini juga milik sendiri juga. Mantep banget memang. Ini bus Rosalia Indah baik dari arah timur maupun arah barat nantinya pasti akan mampir ke SPBU Sroyo ini untuk mengisi solar. Jadi krunya itu udah nggak pening-pening lagi ya. Jadi karena di sini udah milik sendiri, ya udah tinggal isi aja full tank.
Oke, sekitar pukul 19:48 ini sudah tiba di kantor pusat dari Rosalia Indah di Palur, Kabupaten Karanganyar. Coba lihat, untuk area kantor pusatnya ini gede banget. Jadi kayak macam di sana tuh garasi-garasi dari Rosalia Indah. Dan ini yang terparkir di sini itu masih bus yang saya naiki. Nah, kelihatannya belum ada armada-armada yang lain, macam dari daerah-daerah lain. Ini sekitar pukul 8 kurang, kelihatannya kecepatan sih untuk bus yang saya naiki. Nah, di sini ada informasi tentang Rosalia Indah juga. Ternyata di sini tuh untuk armadanya itu lebih dari 300 armada, dan untuk agennya itu 260 agen lebih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, itu tersebar dari Jember sampai Palembang. Mantap banget, kurang kesini sedikit Banyuwangi ya, semoga nantinya ya. Nah, ini untuk menukarkan voucher makan, jangan lupa teman-teman itu membawa tiketnya ya. Jadi kita masuk ke sini nih, ada musola, resto, dan toilet. Nah, ini suasananya. Kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung menuju ke Rose Inn Resto ya. Untuk Rose Inn Resto-nya berada di sini. Dan di sini udah tiba beberapa armada nih. Ada yang kelas eksekutif kelas dan ada yang kelas eksekutif VIP nih di sana kelihatannya. Udah mulai banyak, dan di sini juga ada Rose Inn Mart. Jadi apabila para penumpang ingin membeli camilan, ingin membeli minuman terlebih dahulu, bisa banget di sini. Dan di sini ada ruang tunggu untuk penumpangnya. Kita langsung makan aja karena udah lapar ya. Oke. Mas, penumpang first class. Maaf ya Mas ya, kanan kiri. Oke. Ternyata di sini untuk first class double decker itu ruang makanannya ruang khusus ya. Nah, ini sudah ada pesanan yang saya pesan tadi. Rawon. Nah, tadi saya request ke pramugara yang bertugas. Saya memilih menu rawon. Di sini sudah disediakan rawonnya. Estetik banget ternyata. Ada nasinya, ada sambalnya, ada kuah rawonnya, ada buah pepaya, ditambah saya tadi request untuk minumnya es teh. Let's go, mantep nih. Kita pakai cara makan ala-ala Jawa Timuran. Jadi nasinya itu dicampur ke kuahnya. Ya. Campur kayak gini kan. Apabila udah, kita campur sambalnya. Sambalnya semua aja los. Oke. Langsung kita makan. Ternyata tuh untuk layanan first class di Rosalia Indah ini mantep juga ya. Untuk ruang makannya itu disediakan ruang makan khusus, dan di meja itu sudah tersedia atau tertera makanan yang kita pesan. Udah, kita datang tinggal makan, nggak perlu kita ngambil, nggak perlu kita ngantri-ngantri dengan penumpang lain. Apabila yang masih sistem prasmanan kan kita harus ngantri sama penumpang lain nih. Mau makan apa harus pilih-pilih dulu. Ini langsung menu paketan. Dan paketannya menarik sih. Kayak ada ayam penyet, kayak ada ayam bakar tadi. Terus ada bakso, ada soto, ada rawon. Sebenarnya kita pilih rawon. Rawonnya enak teman-teman. Oke, ini sudah ada pengumuman pemanggilan untuk armada bus yang saya naiki SDD 162 tujuan Poris Cikokol sampai ke Bitung. Jadi habis ini kita akan segera berangkat kembali dari kantor pusat Palur, dan habis ini kita akan langsung masuk ke jalan tol. Dan nanti kita akan berhenti lagi untuk melakukan servis makan kedua di rumah makan Rose Inn di daerah Subang. Jadi untuk rumah makan Rose Inn ini ada beberapa ya, ada di kantor pusat Palur ini, dan kalau nggak salah yang baru itu ada di daerah Pekalongan Pemalang sana, yang dari arah barat itu berada di rumah makan Rose Inn di daerah Subang. Nah, ini tuh ditutupi tirai kayak gini. Tinggal dibuka. Lanjut duduk.
lanjut tidur. Kita tutup lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sekitar pukul 20:27 atau ya kurang lebih sekitar pukul setengah 9 malam. Kita berangkat kembali dari kantor pusat Rosalia Indah di Palur untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah tujuan akhir untuk bus ini menuju ke Bitung. Nah, di sini kita juga bertemu dengan armada Rosalia Indah yang lain. Oh, ini super top nih. Jadi satu bus itu konfigurasi seatnya 1-2 dari Malang menuju ke Cilengsi. Yang lagi istirahat juga untuk melakukan servis makan. Oke, ini sekitar pukul 01:36 udah tiba di rumah makan Rosin Subang. Dan ini juga bertemu dengan SDD 136 dari Ponorogo tujuan Cilengsi yang sama-sama istirahat untuk melakukan servis makan. Tetapi untuk yang servis makan hanya untuk yang armada Jember ya, untuk yang servis makan kedua. Yang untuk SDD 136 ini melakukan check-in di sini sekaligus mempersilahkan penumpang untuk istirahat terlebih dahulu. Nah, Rosin Rest Area Subang ini menjadi tempat servis makan apabila teman-teman naik armada Rosalia Indah dari arah Bogor, dari arah Tangerang, dari arah Jakarta maupun dari arah Bekasi menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan apabila teman-teman naik armada Rosalia Indah dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah menuju ke Jakarta, itu pasti masuk sini untuk melakukan check-in. Nah, ternyata untuk armada yang saya naiki karena dari Jember yang paling jauh, makanya mendapatkan servis makan kedua. Oke, karena untuk waktu istirahatnya nggak terlalu lama, sekitar 30 menitan aja, mari kita langsung melakukan servis makan. Kita masuk ke dalam. Kita langsung tukarkan servis makan kedua ya. Let's go. Kita langsung masuk nih. Nah, first class mas. Oh, kesini ya. Oke, jadi untuk first class nih tetap di ruang makan khusus ya. Oke. Oh ya. Siap. Tadi pesannya apa? Sebetulnya bakso sih kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa lah. Iya, kuponnya di sini. Seingat saya tuh saya pesannya bakso ya, tapi yang datang rawon. Ya apa-apalah, makan lagi nih. Ini tadi saya untuk minumnya juga pesen es teh ya. Dan apabila di rumah makan Rosin Palur kita mendapatkan buah pepaya, di sini kita mendapatkan buah semangka. Nah, di sini teman-teman juga bisa membeli makanan secara mandiri ya. Jadi ada menu sop buntut, iga bakar, rawon, nasi timbel, dan beberapa aneka daftar menu yang lainnya. Banyak banget pilihannya. Dan apabila bebarengan dengan bus-bus lain, di sini juga merupakan tempat dari servis makan dari armada-armada Rosalia Indah lainnya. Ini menyediakan rumah makan yang memang gede banget, bisa menampung banyak banget orang. Dan di sini juga tersedia Rosin Mart juga. Mantap memang. Dan kalau menurut saya ini untuk rumah makannya bersih loh ya. Keren. Oke, ini sekitar pukul 02.08. Ini dipanggil nih. Ini berangkat kembali. Let's go. Oke, kelihatannya kurang saya doang nih. Oke mas. Oke. Daman, kita kembali ke tempat duduk kita. Oke, ini sekitar pukul 03:33 sudah tiba di loket Bekasi. Dan untuk bus yang saya naiki melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Bitung yang merupakan tujuan akhirnya ya.
Oke, Mas suwun nggih Mas. Oke teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan saya naik Rosalia Indah double decker dengan rute terjauh, yaitu rute dari Jember menuju ke Bitung, walaupun saya turunnya cuma sampai Bekasi aja. Dan ternyata Rosalia Indah untuk first class-nya memang senyaman itu dan pelayanannya juga top atau top. Kalau menurut saya kurangnya cuma snack-nya aja. Semoga snack-nya kedepannya ada ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.